Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anpretini dari Prodi PPSI Pagi B semester 1 dari Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan dan dinamika puisi Indonesia. Yang pertama, definisi puisi. Yang kedua, ciri-ciri puisi. Yang ketiga, bentuk dan aliran puisi Indonesia. Yang keempat, tokoh-tokoh puisi Indonesia angkatan 90-an sampai sekarang. Yang pertama, definisi puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik serta memiliki struktur batin dan fisik khas penyair. Pemikiran penyair dituliskan dengan menggunakan beragam pemilihan kata yang indah, sehingga dapat memikat para pembaca. Puisi memiliki nilai estetika yang berbeda-beda, bergantung penulis puisi. Setiap penyair biasanya memiliki kekhasan dalam menulis puisinya. Yang kedua, ciri-ciri puisi Indonesia. Ciri-ciri puisi Indonesia secara umum. Ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. 1. Penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Yang kedua, banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. Yang ketiga, terikat oleh persajakan rima dan irama. Ciri-ciri puisi lama. Biasanya nama pengarangnya tidak diketahui atau anonim. Yang kedua, penyampaiannya bersifat dari mulut ke mulut, sehingga tak heran jika disebut dengan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat dengan aturan seperti jumlah baris tiap bait, suku kata maupun rima. Mantra yaitu rangkaian kata yang memiliki unsur puisi dari rima dan iramanya, dan biasanya dianggap mengandung kekuatan gaib atau doa. Nazam yaitu puisi yang berasal dari baris terdiri dari 12 baris. Ada rima 2-2 atau 4-4. Isinya tentang hamba sahaya istana yang setia dan budiman. Bidal adalah peribahasa atau pepatah yang isinya merupakan nasihat, sindiran, peringatan, dan sebagainya. Ghazal ialah puisi dari Persia, biasanya terdiri dari 8 baris. Setiap bait berisi perihal asmara atau cinta serta pada tiap baris berakhiran kata yang sama. Karmina atau pantun kilat, yaitu pantun yang terdiri dari 2 baris. Gurindam yaitu puisi 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Syair adalah salah satu jenis puisi lama yang pada setiap baitnya terdiri dari 4 baris atau larik yang berakhiran bunyi yang sama. Pantun termasuk bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Pada setiap bait pada umumnya terdapat tempat baris yang bersajak ABAB atau AAAA. Setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Saloka adalah jenis puisi yang memuat ajaran berupa sindiran dan sebagainya. Biasanya terdiri atas 4 larik yang bersajak. AAAA mengandung sampiran dan isi, mempunyai persamaan bunyi pada akhir baris, biasanya pada talipun atau juga yang mirip seperti pantun, dengan jumlah baris
genap seperti 6, 8, atau 12. Ciri-ciri puisi modern. Puisi baru umumnya tidak terikat pada aturan tertentu seperti puisi lama, namun tetap memiliki ciri khas pada setiap karya sastra tersebut. Puisi baru juga lebih menekankan pada isi atau makna daripada struktur atau bentuknya. Nama pengarangnya diketahui, mempunyai bentuk yang rapi atau simetris, dan persajakan akhir yang teratur. Gaya bahasanya dapat berubah-ubah atau dinamis. Perkembangan melalui lisan maupun tertulis. Umumnya berbentuk 4 seuntai. Tiap barisnya terdiri atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis yang di dalamnya berisi 4-5 suku kata. 3. Bentuk-bentuk dan aliran puisi Indonesia. 1. Bentuk-bentuk puisi Indonesia. Puisi lama salah satu dan bentuk-bentuk puisi adalah puisi lama yang merupakan puisi yang terikat oleh berbagai aturan. Aturan tersebut adalah 1. Jumlah kata dalam satu baris. 2. Jumlah baris dalam satu bait. Yang ketiga, persajakan atau rima yang digunakan. Yang keempat, banyaknya suku kata pada setiap baris. Yang kelima, irama yang digunakan. Puisi baru merupakan puisi yang bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dari segi jumlah baris, suku katanya, atau rima yang digunakan. Ciri khas dari puisi baru adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya lebih rapi dan simetris. 2. Mempunyai persajakan akhir yang teratur. Yang ketiga, banyak menggunakan pola sajak, pantun, dan syair meskipun ada pola lain. Yang keempat, sebagai besar merupakan puisi 4 seuntai. Yang kelima, setiap barisnya terdiri dari sebuah gatra atau kesatuan yang sintaksis. Yang keenam, setiap gatranya terdiri dari 2 kata. Aliran puisi Indonesia. 1. Aliran realisme. Aliran realisme ini sering disebut pula realisme sosial. Aliran ini menuntut penyairnya untuk melukiskan sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya secara teliti dan detail. Aliran ini berpendengaran bahwa adanya hubungan dialektika antara sastra dan kenyataan. Yang kedua, aliran ekspresionisme. Berbanding terbalik dengan aliran realisme. Aliran ini dianggap sebagai seni yang subjektif. Ekspresionisme lebih mementingkan pengucapan secara spontan. Aliran ini sangat sesuai dengan hati penyair. Yang ketiga, aliran impresionalisme. Impresionalisme merupakan aliran sastra yang berusaha melukiskan kesan sesaat dari sesuatu hal yang diamati penyairnya. Bisa dibilang impresionisme ini adalah sketsa. Semuanya tidak dilukiskan secara jelas. Yang keempat, aliran romantisme.
Aliran romantisme berpendapat bahwa rahasia alam tidak cukup dipelajari melalui otak manusia, tetapi juga harus melalui intuisi dan perasaan. Aliran romantisme mengutamakan rasa. Pengarang-pengarang aliran romantisme mengajak pembacanya mengaruhi semua keindahan dengan mengutamakan keharusan rasa. Yang kelima, aliran simbolisme. Aliran ini merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi atas realisme. Pengarang yang beraliran simbolisme berupa melukiskan sesuatu dengan tidak secara terang-terangan, tetapi dengan menggunakan simbol atau lambang-lambang seperti hewan atau tumbuhan. Yang keenam, aliran mistisme. Aliran mistisme adalah aliran kesusastraan yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan wujud keilahian. Persatuan yang tinggi. Mistisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman penulis terhadap ketuhanan dan keabadian. Yang ke-7, aliran surrealisme. Aliran ini merupakan aliran sastra yang melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra aliran ini umumnya memiliki gaya pengucapan yang melompat-lompat dan bawah sadar atau mengangkat objek-objek dalam mimpi. Keadaan jiwa antara tidur dan jaga. Yang keempat, tokoh-tokoh puisi Indonesia angkatan 90-an sampai sekarang. Angkatan 90-an atau era reformasi. Munculnya angkatan reformasi ditandai markanya karya sastra bertema sosial, politik, dan seputar reformasi. Sastrawan era reformasi merefleksikan keadilan sosial dan politik yang terjadi pada akhir 1990-an. Nama-nama sastrawan yang menorehkan karya monumental pada periode ini antara lain Rendra, Taufik Ismail, Seno Gumiro, Aji Drama, Joko Pinurbo, Widyo Tukul, Ahmad Dun, Yosi, Havanda, Asep Zamzam Neor, dan masih banyak lagi. Angkatan 2000. Memasuki angkatan 2000, gaya bersastra semakin mengandalkan kekuatan literasi dan mengungkapkan cerita secara estetika. Banyak nama sastrawan Indonesia yang lahir dan besar pada periode sastra 2000-an. Tokoh-tokoh tersebut adalah Ayu Utami, Afrizal Malna, Andre Hirata, Habibur Rahman, El Shirazi, dan masih banyak lagi. Karya sastra di era digital. Selain dipengaruhi oleh zaman, karya sastra juga dapat terpengaruh perkembangan teknologi agar tidak ditinggalkan. Berkat kemajuan teknologi pula, muncul istilah sastra cyber. Secara definisi, sastra cyber merupakan karya sastra yang dalam berbagai genre yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti Wattpad, Blogme, Capbaca, hingga Webtoon. Meski tidak jarang menimbulkan polemik, namun kehadiran sastra cyber memiliki penggemar tersendiri, khususnya di kalangan milenial. Terlepas dari polemik mengenai sastra
Cuypers. Perlu diakui bahwa hadirnya jenis sastra ini ikut mendobrak sekat-sekat yang selama ini hadir. Sekarang untuk menikmati sebuah karya sastra bisa langsung melalui gawai. Terasa lebih mudah dan simpel. Mengikuti perkembangan zaman, satu fakta menarik telah banyak diterbitkan novel yang justru ceritanya telah eksis terlebih dahulu di Wattpad maupun webtoon, seperti Mariposa karya dari Lulu H.F. Clarice milik Valerie Patkar, hingga Assalamualaikum Calon Imam karya Nafisya Kaila Akbar. Dengan adanya sastra Cuypers ini diharapkan semakin banyak sastrawan baru di era digital yang percaya diri mengeluarkan karyanya. Kehadiran sastrawan-sastrawan digital ini juga menjadi harapan baru bagi ekonomi kreatif Indonesia, khususnya subsektor penerbitan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.